Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 17.7A.31 akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Eptik dengan judul dan tema sabotase cyber dan pemerasan digital di Indonesia yang berfokus pada hukum, resiko, dan pelajaran ransomware. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Muhammad Davin Saputra, kemudian ada rekan saya Rahel Sandrina, Muhammad Farhan, dan juga Hegar Sukmana. Yang pertama, di sini ada pendahuluan dan latar belakang yang dimana pada 5 tahun terakhir, tren yang ada pada 5 tahun terakhir, yaitu meningkatnya serangan ransomware yang menggabungkan dua ancaman sekaligus. Yang pertama ada sabotase, yang dimana sabotase itu adalah melumpuhkan sistem atau layanan. Kemudian yang kedua ada pemerasan digital, yang mengunci data atau mengancam penyebaran data, atau dalam bahasa lain kita sebut sebagai exfiltrasi. Kemudian masalah utama yaitu pada kesenjangan kesiapan operasional, cadangan data tidak aman, dan juga restore lambat. Itu yang pertama ada dampak sistemik pada layanan publik dan keuangan. Seperti contohnya untuk yang layanan publik itu ada pada PDNS 2, dan untuk yang keuangan itu ada pada Bank BSI. Dan untuk tujuan penelitian yaitu untuk mensintesis aspek hukum, resiko, dan merumuskan baseline kontrol keamanan yang tepat. Selanjutnya di sini ada metode penelitian yang ada studi pustaka dan studi kasus. Yang pertama ada pendekatan. Di sini kami menggunakan struktur literatur review dan juga analisis komparatif. Kemudian untuk sumber datanya ada 5 artikel jurnal Indonesia tahun 2021 hingga 2025 yang terverifikasi PDF atau full text dan berfokus pada hukum pidana cyber, manajemen risiko, dan teknis operasional. Dan untuk objek studi kasus, kita yang pertama menggunakan Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 yang ada pada tahun 2024 mewakili sektor pemerintahan, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI tahun 2023 yang mewakili sektor perbankan atau keuangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hegar Sukmana. Lalu saya akan lanjutkan untuk di kerangka hukum. Beralih ke aspek hukum, di Indonesia serangan ransomware sebenarnya telah memenuhi unsur delik berlapis dalam UU ITE. Dan pelaku dapat dijerat dengan pasal 27 tentang pemerasan atau pengancaman secara elektronik, pasal 30 yaitu akses ilegal, pasal 32 perubahan atau perusakan data sistem, dan terakhir pasal 46 sanksi pidana terkait. Namun penegakan hukum memiliki tantangan besar seperti satu pembuktian of custody atau rantai barang bukti forensik digital, dua atribut pelaku lintas yurisdiksi atau antar negara, dan terakhir pelacakan aset kripto untuk membuktikan aliran dana tebusan. Analisis studi kasus yang pertama yaitu PDNS 2 pada tahun 2024. Serangan ini menggunakan jenis Brain Cheaper atau Lockbit 3.0. Dari analisis kami, kelemahan fatalnya terletak pada sistem backup yang belum im- immutable dan tidak offline. Selain itu, pemulihan berjalan lambat karena kondisi krisis lintas lembaga yang kurang teruji. Dan pelajaran terpentingnya adalah DRP atau Disaster Recovery Plan yang benar-benar bisa dieksekusi, bukan hanya dokumen. Dan akan dilanjutkan oleh Rahel Sinurat. Berikutnya, analisis studi kasus 2 pada Bank BSI tahun 2023, di mana jenis serangannya berupa lockbit, yaitu enkripsi dan eksfiltrasi data. Faktor mitigasi kunci. Yang pertama, defense in depth, yaitu perlunya pertahanan berlapis pada core banking. Yang kedua, segmentasi jaringan, yaitu membatasi pergerakan literal, yaitu atau penyebaran virus antar server. Yang ketiga ada AAM, yaitu Identity and Access Management, di mana penggunaan MFA, yaitu Multi-Factor Authentication, dan rotasi password yang ketat. Pelajaran yang bisa diambil dari studi kasus ini yaitu kemampuan containment atau isolasi sama pentingnya dengan pencegahan awal. Berikutnya ada perbandingan dan temuan utama di
di kedua kasus yang kami pilih yaitu kasus PDNS kedua dan BSI. Aspek pertama yaitu pola pemerasan, di mana di pemerintahan terdapat double extortion, begitupun juga di Bank BSI terdapat double extortion. Yang kedua yaitu cadangan data, di mana di sektor pemerintahan di sini tidak konsisten dan belum immutable, sedangkan di perbankan ada tapi uji restor perlu didisiplinkan. Aspek ketiga yaitu segmentasi, di mana di bidang pemerintahan di sini terbatas antara tenant, sedangkan di perbankan perlu penguatan S-West traffic. Aspek keempat yaitu komunikasi krisis, di mana di sektor pemerintahan di sini dia multi otoritas atau kompleks, sedangkan di perbankan terpusat ke regulator dan nasabah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Farhan. Baik, selanjutnya ada rekomendasi atau baseline pengendalian risiko. Yang pertama ada kontrol teknis atau hardening. Di kontrol teknis atau hardening ini yang pertama ada backup 321 yang mewajibi memiliki salinan immutable atau tidak bisa diubah dan offline. Yang kedua ada zero trust atau micro segmentation, mencegah pergerakan lateral hacker. Yang ketiga, EDR berbasis perilaku, deteksi anomali secara real time. Yang keempat, ada patch management. Patch management yaitu penutupan celah keamanan kurang dari 7 hari sejak rilis. Yang kedua, ada kontrol manajerial. Di kontrol manajerialnya yang pertama ada tabletop exercise, simulasi krisis rutin, baik itu dari TI, hukum, atau humas. Yang kedua, playbook komunikasi. Protokol jelas siapa juru bicara saat krisis. Yang ketiga, ada audit efektivitas, menguji kontrol, bukan sekedar checklist dan dokumen. Lanjut. Selanjutnya ada kesimpulan hukum UU ITE pasal 27B, 30, dan 32 sudah memadai secara normatif, namun implementasi pembuktian digital perlu ditingkatkan. Operasional, kesiapan teknis atau backup, immutable, dan segmentasi adalah benteng terakhir pertahanan. Yang kedua, ada ketahanan cyber membutuhkan kombinasi antara hukum yang tegas, teknologi yang tangguh, dan budaya keamanan atau manusia yang disiplin. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.